What are you doing? Apa ya? Penasaran nggak? Penasaran ya? Langsung aja kita cekidot! Halo Sobat Kokonat! First time banget kita jumpa di podcast Teman Pramuka. Bagaimana kabar Sobat Kokonat di rumah? Pastinya harus tetap produktif dan jangan bermalas-malasan ya. Sebelumnya, saya selaku host Isti Karimah bersama partner saya Dwi Septian, hari ini kita akan membahas podcast dengan judul Menyemai atau Disemayamkan. Wah, agak ngeri-ngeri sedep tuh Kak. Apa sih Kak maksudnya? Gimana kalau lebih jelasnya kita langsung tanyakan kepada narasumber kita yang kebetulan juga partner kita dari Pangkalan SMA Negeri 1 Tegal Drimo, Gudep 14.303, 14.304 dengan nama Ambalan Dharma Wangsa. Langsung saja kita perkenalkan ada Kak Cindy Marta. Halo. Gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah baik. Kakak-kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah kita juga enjoy aja sih Kak. Kalau boleh bertanya nih Kak, aktivitas apa saja sih yang Kak Cindy lakukan selama pandemi kali ini? Ini aktivitas saya ya. Iya. Lebih banyak kan di rumah sih. Sebenarnya banyak kegiatan tapi ya cuman di rumah. Tapi kebanyakan magernya juga. Malas-malasan ya? Iya. Kalau udah mager sih. Untuk Kak Sukma sendiri, bagaimana sih aktivitas kakak di rumah? Kalau aku sih kebetulan kan sekarang lagi PPKM kan ya. Iya. Jadi kan jarang banget keluar rumah. Jadi kalau di rumah tuh ya kayak kita harus ngejaga kesehatan dengan olahraga tipis-tipis gitu ya, kayak lari-lari, jogging-jogging gitu. Terus ya pokoknya melakukan kegiatan yang positif ya? gitu ya. Kalau untuk Kak Arkan sendiri nih, gimana nih supaya kita lebih produktif di masa pandemi kali ini? Kalau menurut saya, Ya. supaya lebih produktif itu pertama membuat schedule. Apa itu Kak? Schedule kegiatan yang mau kita lakukan dalam satu hari itu dicatat, dibuat jadi biar lebih produktif. Kayak jadwal gitu ya Kak? Ya, kayak jadwal. Yang berbacu pada diri sendiri tentunya. Kalau boleh tahu contohnya kegiatan apa itu Kak? Kegiatannya seperti tugas-tugas sekolah itu Mengerjakan sama tugas sekolah gitu ya. ya sama ekstra. Kalau sama kegiatan kayak gini-gini itu dimasukkan jadwal. Biar lebih teratur gitu ya, Ya, Kak. Sih, betul. efektif juga ya teman-teman ya ternyata. Selagi positif kenapa tidak? Iya. Bener banget. Jadi teman-teman, kali ini kita di podcast kita kali ini tuh mengangkat judul menyemai atau disemayamkan. Jadi kalau menurut kakak-kakak ini bagaimana sih Kak pendapat kakak mengenai maknanya? Dari judulnya kok agak serem gitu Agak ya. ngeri-ngeri sedep gitu ya. Disemayamkan Gimana nih, gitu Kak, kayak. maksudnya? Disemayamkannya itu loh Kak. Gimana nih kalau menurut kakak sendiri? Kalau dari kata menyemai ya. Ya. Menyemai itu ya berpacu dalam diri kita sendiri. Kita itu mau nggak sih mendobrak kemageran kita itu dengan cara gimana? Atau mau tetap diem aja? Atau kita itu harus mendobrak kemageran itu tadi supaya kita itu lebih produktif dalam kegiatan kita sendiri. Kalau menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Kak Cindy. Gimana nih kalau lebih jelasnya kita datangkan narasumber dan kebetulan pembina dari Pangkalan SMAN 1 Tegal Drimo yang pastinya orangnya kece badai. Siapa tuh? Siapa tuh? Gimana tuh? Penasaran banget. Penasaran dong. Langsung aja kita panggil Kak Indriani. Yeay. Hai Kak. Selamat Bagaimana siang. kabarnya Kak Indri? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya semua? Baik juga. Alhamdulillah. Kak, kalau boleh tahu nih, Ngomong-ngomong, Kak Indri kan sudah lama mendalami dalam kepramukaan. Mungkin bisa sharing-sharing pengalaman atau berbagi cerita kepada kita semua dan teman-teman yang ada di rumah. Ya bisa. Singkat saja ya. Ya. Saya juga pernah ambalan dari SMA Negeri 1 Tegal Drimo, Pangkalan SMA Negeri 1 Tegal Drimo. Waktu dulu namanya adalah Rakas pada tahun 2017. Ya. Sebenarnya saya juga dapat pengalaman tentang kemandirian, kemudian public speaking juga di sini.
pengalaman dari Kak Indri itu sudah jauh lebih dari kita. Jadi Kak Indri itu harus sering-sering sharing lah biar kita juga tambah pengalaman ya kan. Bener banget. Kalau boleh tahu nih Kak, kan kita mengangkat judul apa Kak tadi? Bersemai atau disemayamkan. Jadi maksud Kak Indriani itu gimana sih maknanya? Kalau menurut pendapat Kak Indri? Kalau menurut pendapat saya ya, disemai, menyemai ya, menyemai atau disemayamkan. Agak ngeri ya. Menyemai itu maksudnya sebenarnya di era pandemi ini ya, kita jauh-jauh sebelumnya itu sebenarnya kita sudah merancang program kerja dan itu sudah kita rencanakan, kita gali gimana risiko, kemudian gimana pelaksanaannya, kemudian kita sudah merencanakan tentang kemah akbar, kemudian tentang penemuan dan lain sebagainya. Nah, ternyata di tahun 2019 ya, awal pandemi 2019 itu ada pandemi. Nah, itu kegiatan kita berbalik 180 derajat loh, yang semula tatap muka kemudian mengerahkan adik-adik banyak, kemudian yang awalnya kita juga mau melaksanakan perjadi itu sempat tertunda atau mungkin kita alihkan ke sektor online ya, melalui media sosial dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian menurut Kakak, bagaimana sih cara kita agar pramuka lebih tetap produktif di masa pandemi saat ini? Sebenarnya kalau berbicara tentang produktivitas itu kembali lagi ke diri kita masing-masing ya. Kita berani tidak mendobrak rasa malas, mendobrak kemageran kita, juga rasa zona nyaman yang ada di dalam diri kita. Nah, di situ harapannya ya kita ketika sudah bisa mendobrak itu, kita bisa memunculkan kreativitas dan inovasi. Jadi seperti itu produktivitas dari diri kita sendiri sebenarnya. Nah, sebagai seorang pembina nih Kak, tantangan apa saja sih yang Kakak hadapi selama pandemi saat ini? Sebenarnya kalau di era pandemi ini tantangannya ialah bagaimana kita bisa mengemas konten kepramukaan atau pendidikan kepramukaan itu agar lebih menarik. Kenapa? Sebab beberapa adik-adik kita juga butuh seperti konten-konten menarik agar mereka tidak bosan. Butuh dorongan, butuh dorongan juga. Di samping itu butuh kreativitas juga. Dan kemauan tadi memang mempengaruhi kemauan serta kemampuan yang akan kita asah untuk membuat konten. Jadi seperti itu. Menurut Kakak, perlu gak sih kita menyesuaikan diri dengan keadaan saat ini? Sangat perlu sekali. Sebab ketika kita tidak mampu beradaptasi di era pandemi seperti ini, kita akan tertinggal. Iya, kita akan tertinggal. Di samping itu harapannya ialah pramuka merupakan garda terdepan untuk mencetak generasi penerus bangsa atau generasi pemimpin. Nah, ketika kita sudah tidak ketika kita tidak produktif dan ketika kita sudah pasrah dengan keadaan, lantas apakah kita akan membekukan kegiatan kita? Kan otomatis tidak. Pandemi kan bukan alasan kan? Bukan. Iya. Jadi seperti itu. Lalu upaya apa saja sih yang bisa kita lakukan dengan penjelasan Kakak itu tadi? Upayanya itu banyak sekali. Kita dari hal kecil ya. Semua punya sosmed? Punya pastinya. Ya, pastinya biasanya update status ya. Ya. Live streaming Instagram. Sering Kak. Di live streaming Instagram itu sebenarnya itu kan mainan kita sehari-hari ya. Bener banget. Nah, di situ sebenarnya kita bisa menyisipkan konten-konten kepramukaan di situ. Kita bisa bertukar gagasan, ide, pengalaman. Bahkan ya, itu bukan hanya dari lingkup kita saja, bahkan pramuka di luar Banyuwangi. Mungkin kita mau mengadakan
apa, otomatis kan pengalaman kita, terus kemudian relasi kita itu akan bertambah. Jadi Jadi tadi kita kan sudah mendengarkan solusi dan pendapat Kak Indri ya Kak ya. Lalu untuk kakak-kakak ini kegiatan apa saja sih Kak yang sudah kita lakukan di masa pandemi ini? Kegiatannya banyak sekali ya Kak. Kemarin saja contohnya ya, kegiatannya saya sebutkan ya. Ada pelantikan adik-adik Bantara, kemudian ada HUT Ambalan yang kemarin saja kita laksanakan. Terus ada pelantikan Laksana. Dan di HUT Ambalan itu kita mengadakan kegiatan dengan diselingi lomba masing-masing kelas, perwakilan seperti itu. Dan tentunya lomba tersebut kita laksanakan secara online atau daring. Contohnya ya, kita membuat video kreasi Semapur yang diikuti oleh adik-adik kelas 10 dan sangat antusias sekali. Terus ada lomba poster dan ribbon yang kita upload di Instagram Ambalan. Tentunya dari contoh membuat poster ataupun ribbon kan pasti ada tim kreatifnya kan Kak. Nah kira-kira siapa itu? Kalau tim kreatif, semua panitia bisa tergabung sih ya Kak. Semua panitia bisa tergabung di situ. Siapa yang bisa melaksanakan atau membuat ya, seperti Kak Arkan. Diarahkan juga yang membuat seperti itu ya Kak, Ribbon ya? iya. poster yang ada di IG itu saya yang buat. Kak Arkan ini sangat berbakat sekali ya. ya terutama desain ya. Desain. Jadi kesimpulan dari podcast kita hari ini yaitu kegiatan kepramukaan akan tetap produktif jika kita ada kemauan dan kemampuan. Terima kasih juga untuk sobat podcast di rumah yang masih setia mendengarkan podcast kami hingga akhir ini. Jangan lupa ketik tombol subscribe, like, dan komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dadah sobat di rumah. Dadah.